Halo, jumpa lagi dengan Pak Agung dalam pembelajaran matematika. Mari kita lanjutkan soal-soal latihan persiapan penilaian akhir semester matematika kelas 9 semester yang pertama untuk tahun 2021 bagian yang kedua. Kita nanti akan membahas nomor 16 sampai dengan nomor 30. Nomor 16. Bayangan titik A 4, -2 oleh translasi 5 -3 adalah untuk mencari bayangan suatu translasi tinggal kita tambahkan saja. Jadi jika A4, -2 ditranslasi 5 -3 maka A aksen 4 ditambah 5 -2 ditambah -3. 4 ditambah 5 -2 ditambah -3. Sehingga A aksen adalah 9, -5. Nomor 17. Bayangan titik B hasil translasi -34 adalah B aksen 4, 2. Koordinat titik B tersebut adalah seandainya B itu tadi E, Y ditranslasi -34, maka B aksen 4, 2. Oleh sebab itu untuk mencari X dan Y, X ditambah -3 sama dengan 4, berarti X sama dengan 4 ditambah 3. Ini dipindah ke kanan menjadi positif. Dan Y ditambah 4 itu sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 2 dikurangi 4, yaitu -2. Berarti koordinat titik B semula 7, -2. Nomor 18. Titik M 2A ditambah 3,5. Jika ditranslasi 43, bayangannya adalah M aksen 17, 8. Nilai A adalah, mari kita jawab. 2A ditambah 3 ditambah 4 itu sama dengan 17. 2A ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 17. Kita sederhanakan. 2A itu sama dengan 17 dikurangi 7 yaitu 10. A sama dengan 5. Nomor 19. Bayangan P -4,6 setelah direfleksi terhadap sumbu Y adalah, ingat bahwa titik P, X, Y setelah direfleksi terhadap sumbu Y adalah P aksen -X, Y. Jadi X-nya dijadikan negatifnya, sedangkan Y itu tetap. Dengan demikian, bayangan titik P -4,6 setelah direfleksi terhadap sumbu Y adalah, karena di sini -4, maka di sini menjadi 4. P aksen 4,6. Nomor 20. Tentukan koordinat Q jika diketahui titik Q aksen 2,4 merupakan hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan 5. Mari kita jawab. Koordinat Q, misalkan X, Y. Jika direfleksi terhadap garis Y sama dengan K, bayangannya Q aksen, X-nya nanti tetap. Sedangkan Y-nya berubah menjadi 2 kali K dikurangi Y semula. Koordinat Q, X, Y jika direfleksi terhadap garis Y sama dengan 5, bayangannya Q aksen 2,4. Berarti X sama dengan 2. Ini nanti tetap. Dan 2 kali 5 dikurangi Y sama dengan 4. 2 kali, ini tadi cerminnya 5, dikurangi Y semula sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 10 dikurangi 4 atau sama dengan 6. Dengan demikian, koordinat Q semula adalah 2,6.
Nomor 21. Bayangan titik E 2,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah. Mula-mula E 2,4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka nanti yang negatif adalah X-nya. E aksen negatif 2,4. Y-nya di sini tetap 4. Berikutnya, bayangan E aksen negatif 2,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, itu nanti dibalik. Berarti E double aksen berkoordinat 4, negatif 2. Jadi negatif 2,4 dibalik. 4, negatif 2. Nomor 22. Luas bayangan segi 4 ABCD dengan A 1,2, B 5,2, C 4,4, dan D 1,4 setelah dicerminkan terhadap sumbu X adalah, ini koordinat ABCD berbentuk trapesium. Luas ABCD ini nanti jumlah garis sejajar dikalikan setengah, kemudian dikalikan tingginya ini. Berarti luas ABCD setengah kali 3 ditambah 4 dikalikan tingginya adalah 2. Hasilnya adalah 12. Sedangkan luas bayangan ABCD itu sama dengan luas ABCD, yaitu 12 juga. Nomor 23. Bayangan titik P 2, negatif 4 direfleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah, jika direfleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka P aksen nanti dibalik kemudian diberi negatif. Berarti apabila titik P semula 2, negatif 4, maka P aksen nanti 4, negatif 2. Sekali lagi, dibalik kemudian diberi negatif. Nomor 24. Titik N 3A,5 jika direfleksi terhadap garis X sama dengan 6, bayangannya N aksen 9,5. Nilai A adalah, mari kita jawab. Suatu titik apabila direfleksi terhadap garis X sama dengan, maka nanti Y-nya atau ordinatnya itu nanti tetap. Kalau semula 5, dia tetap 5. Yang berubah adalah absisnya. 2 kali cermin, 2 kali cerminnya tadi 6, dikurangi absis semula 3A, sama dengan hasilnya adalah 9. 2 kali 6 itu 12, dikurangi 3A sama dengan 9. 9 dikurangi 12 itu negatif 3. Negatif 3 dibagi negatif 3 sama dengan 1. Jadi A sama dengan 1. Nomor 25. Bayangan titik C negatif 3,5 oleh rotasi O, 90 derajat adalah, titik C, Y jika dirotasi 90 derajat dengan pusat rotasi titik asal O 0,0, maka nanti bayangannya C aksen itu adalah negatif Y, X. Berarti jika C negatif 3,5 dirotasi dengan titik pusat rotasi titik O dan bersudut 90 derajat, maka C aksen negatif 5, negatif 3. Bayangan titik D 4, negatif 2 oleh rotasi dengan pusat rotasi titik O
bersudut 180 derajat adalah, nah di sini rumusnya jika dx, y dirotasi 180 derajat, maka di aksen itu tinggal diberi negatif x dan y-nya. Dengan demikian, apabila D semula 4, negatif 2, maka di aksen negatif 4, 2. 27. Bayangan L negatif 3,4 oleh rotasi O 270 derajat adalah, nah rumusnya nanti jika dirotasi 270 derajat, jika semula E, Y akan menjadi Y, negatif X. Berarti kalau negatif 3,4 nanti akan menjadi 4,3. Sekali lagi, Y, negatif X. Di sini Y-nya adalah 4. Negatif dari X. Negatif dari negatif 3 itu adalah 3. 28. Bayangan E 6, negatif 4 oleh dilatasi dengan pusat dilatasi titik asal 0,0, skalanya 5 adalah, tinggal kita kalikan saja. Jadi kalau skalanya K, berarti di aksen nanti KX, KY. Dengan demikian, jika titik E 6, negatif 4, skalanya 5, kita kalikan 5. 6 kali 5, 30. Negatif 4 kali 5, itu negatif 20. 29. Jika diketahui titik C 3, negatif 1 dan C aksen negatif 9,3 itu merupakan hasil dilatasi O, K, maka nilai K adalah, berarti di sini 3 dikalikan K itu sama dengan negatif 9. Dengan demikian K sama dengan negatif 9 dibagi 3, yaitu negatif 3. Atau bisa juga dengan negatif 1 dikalikan K sama dengan 3, berarti K sama dengan negatif 3 juga. Nomor 30. Bayangan titik R negatif 2,6 oleh dilatasi O dengan skala negatif setengah adalah, kita kalikan negatif setengah. Negatif 2 kali negatif setengah itu adalah 1. 6 dikalikan negatif setengah sama dengan negatif 3. Berarti bayangan R adalah R aksen 1, negatif 3. Sekian pembelajaran bagian kedua ini. Sampai jumpa video berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.